Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 39 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Saya berikan judul Kekudusan yang Aktif. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Mereka membuat jubah dalam dari linen halus yang ditenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari linen halus, ikat kepala yang indah dari linen halus, dan celana dari linen halus yang dipintal benangnya. Juga ikat pinggang dari linen halus yang dipintal benangnya, dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, hasil sulaman seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat lempengan dari emas murni pada jamang kudus dan mengukir tulisan di atasnya seperti ukiran cincin meterai, kudus bagi Tuhan. Pada lempengan itu mereka memasang tali ungu tua untuk diikatkan pada serban di sebelah atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan orang percaya, kekudusan sering dipahami sebagai usaha untuk tidak melakukan dosa. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak berbohong, tidak mencuri, dan tidak melakukan hal-hal yang jahat, maka mereka sudah hidup kudus. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kekudusan tidak hanya bersifat pasif, sekedar menjauhi dosa, tetapi juga bersifat aktif, yaitu melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Dalam kitab Keluaran pasal 39 ayat 27 sampai 31 di sana dijelaskan tentang pembuatan pakaian imam. Salah satu bagian yang menarik adalah lempengan emas yang dipasang pada serban imam dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Tulisan ini ditempatkan di bagian depan kepala imam sehingga dapat dilihat oleh semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan sesuatu yang tersembunyi, melainkan identitas yang nyata dan terlihat dalam kehidupan. Tulisan kudus bagi Tuhan mengingatkan bahwa imam adalah orang yang hidupnya dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Saudara, identitas ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah di kemah suci, tetapi juga dengan kehidupan yang mencerminkan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kekudusan harus tampak dalam sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Seringkali kita merasa sudah hidup benar karena tidak melakukan kesalahan yang nyata. Namun Alkitab juga mengingatkan bahwa mengabaikan kesempatan untuk melakukan kebaikan adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, dalam surat Yakobus 4 ayat 17 tertulis bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Artinya kekudusan bukan hanya tentang menolak yang jahat, tetapi juga tentang memilih untuk melakukan yang baik. Saudara, ketika kita melihat orang yang sedang mengalami kesulitan, kekudusan mendorong kita untuk menolong. Ketika kita melihat ketidakadilan, kekudusan menggerakkan hati kita untuk peduli. Kekudusan yang sejati tidak berhenti pada menjaga diri dari dosa, tetapi juga terwujud dalam tindakan kasih dan kebaikan kepada sesama. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dengan kekudusan yang aktif. Hidup kita bukan hanya dijaga agar tidak jatuh dalam dosa, saudara, tetapi juga dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kebaikan di dunia ini. Dengan demikian, orang lain dapat melihat melalui hidup kita bahwa kita benar-benar hidup sebagai orang yang kudus bagi Tuhan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini kita memahami kekudusan hanya sebagai usaha untuk tidak melakukan dosa atau juga sebagai panggilan untuk melakukan kebaikan? Kiranya kita tidak hanya berusaha menjauhi dosa, tetapi juga dengan sadar memilih untuk melakukan kebaikan, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat bahwa kita sungguh hidup sebagai orang yang kudus bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pagi ini semua karena kesetiaan Tuhan. Tuhan,
Kami juga berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami di pagi hari yang indah ini. Mengajarkan kami bahwa kekudusan bukan hanya berbicara tentang tidak melakukan dosa, tetapi melakukan kebaikan menjadi bagian dari kekudusan. Untuk itu Tuhan, firman ini jangan lalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi dengan pertolongan yang berasal daripada Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hari ini, kami mau serahkan perjalanan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami, biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.